Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Ismi di Kebumen. Mbak Ismi menceritakan tentang satu kejadian horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 95. Jadi pada saat itu Mbak Ismi sendiri itu udah SMP kelas 1 ya. Udah lumayan cukup gede lah. Dan memang di umum usia-usia segitu itu lagi penakut-penakutnya seperti itu. Bahkan memang Mbak Ismi itu terkenal di keluarganya. Mbak Ismi ini udah sama orang tuanya itu udah misah. Udah punya rumah sendiri, udah tinggal di situ dan itu dia kan punya adik satu. Nah, adiknya itu pemberani. Cuman Mbak Ismi sendiri itu penakutnya itu bukan main. Sampai SMP kelas 1, kalau misal pergi ke toilet malam-malam gitu ya, itu pasti minta dianterin. Enggak bapak ya ibunya, pokoknya pasti minta anter. Padahal ya malamnya enggak malam banget. Baru sekitar jam setengah 9 atau apa gitu ya. Cuman memang karena mungkin suasana di kampung ya, apalagi tahun 90-an itu kan masih jarang orang berkendara pakai motor atau apa, jadi memang nggak ada kebisingan sama sekali ya. Itu nambah serem suasana kampung atau rumahnya Mbak Ismi. Jadi ya itu setengah 9 mau jam 8 atau apa pasti minta dianterin. Pokoknya hari udah gelap dikit kayak gitu, ke belakang Pak, aku mau ke belakang. Nah, nanti dianterin sama bapaknya. Bapak nunggu di depan pintu di situ. Di dalam toilet pun masih teriak ngecek bapaknya masih di situ atau enggak. Pak dipanggil. Nanti bapaknya jawab iya gitu. Oh, tenang gitu, berarti ada orang. Nah, sepenakut itu sampai pada suatu hari ada satu kejadian yang bikin heboh warga gitu ya. Nah, di belakang rumahnya Mbak Ismi itu kan kebunan ke sana. Rumah itu masih kebun, benar-benar kebun. Di situ di sebelah kanannya bukan tanahnya Mbak Ismi, bukan. Di situ itu udah beda lagi, punya tetangga lah, tanah orang. Nah, di situ ada sebuah sumur. Itu yang sumur itu masih aktif, masih dipakai, cuman jarang gitu ya. Memang posisinya, lokasinya itu lumayan cukup jauh dari rumah, agak sedikit ke belakang ke sana lah. Nah, sumur itu nggak ada penghalang, nggak ada dinding sampingnya. Itu bener-bener kayak tanah dilobangin, sampingnya itu dikasih bambu buat pijakan gitu ya, buat tatakan. Sama ini buat buat nimbaknya gitu ya, katrol dan yang lain-lain. Hanya sebatas itu. Membahayakan, ya itu membahayakan. Tapi orang-orang dulu, kampungnya Mbak Ismi, tetangganya itu udah tahu di situ ada sumur, intinya kayak gitu ya. Jadi ya warga pun menghindari daerah tersebut. Sampai pada suatu hari ini ada satu kabar begitu ya. Pertama selentingan gitu, sore-sore aku nyari si Ruman. Si Ruman itu belum pulang ke rumah. Aku udah cariin tapi nggak tahu kemana gitu ya. Ada selentingan seperti itu. Jadi ada warga itu ngobrol di depan rumahnya Mbak Ismi di sana. Bapak ibunya pun kepo, penasaran. Ada apa sih gitu kan? Kok tumben ngobrol kayaknya serius. Yaitu mereka ngomongin Ruman yang katanya belum pulang. Gak tahu kemana gitu ya, gak ada kabar, gak ada sejak kapan gitu kan, dari kemarin gitu ya, gak pamit, gak apa gitu kan. Ya keluarganya juga bingung gitu, ini kemana ya si Ruman ini. Akhirnya kan warga ya dari mulut ke mulut gitu ya, ngomong, nyebar, intinya Ruman itu belum pulang. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji sebentar. Bawang goreng renyah digoreng sendiri, kualitas premium tanpa campuran apapun, tanpa tepung, tanpa micin, tanpa singkong dan yang lain-lain. Monggo kawan-kawan yang berminat bisa langsung cek di bawah ini ya, nggak pakai lama, cekot hari ini, kita usahakan kirim hari ini.
Untuk kawan-kawan yang sebelumnya sudah sempat memesan, terima kasih banyak pesanannya. Dan sekedar saran gitu ya, di antara semua ukuran ini, kalau menurut saya sendiri paling hemat itu yang ukuran besar toples ini. Monggo, itu aja. Terima kasih kawan-kawan yang sudah sempat memesan, yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Ismi ini. Mbak Ismi pun sebagai ya udah SMP gitu ya, itu kan ngobrol sama teman-temannya ngomongin masalah ruman ini. Malam harinya itu ada desas-desus, Mbak Ismi juga denger gitu ya, dia tuh lagi di ruang tengah lagi belajar gitu. Ini bapak sama ibunya tuh lagi ngobrolin, itu Ruman masih dicariin sampai sekarang itu belum pulang. Apa minggat kali ya Pak ya, kata ibunya seperti itu. Minggat kali ya Pak. Waduh, ndak tahu deh gitu kan. Kalau masalah minggat atau apa, itu malam sebelum tidur ngomongin masalah itu. Sampai malam harinya Mbak Ismi itu udah tidur. Bapak sama ibu sama adiknya Mbak Ismi itu tidurnya di atas. Kadang bapak tidur di bawah sama Mbak Ismi. Jadi kasurnya itu dibikin dua, ada yang atas, ada yang bawah, masih satu kamar. Mbak Ismi itu boro-boro tidur sendirian. Orang ke belakang sendiri aja ndak berani. Nah, malam itu mereka terbangun. Pertama itu yang bangun ibunya. Ibu itu mendengar sesuatu, akhirnya bangunin bapak kan. Pak bangun. Ada apa Bu? Nah, mereka kan ngobrol. Mbak Ismi pun akhirnya jadi kebangun. Diem aja ngedengerin bapak sama ibu itu lagi ngobrol. Itu Pak, ada suara, kata si ibu. Suara apa Bu? Itu di sebelah katanya. Ada suara orang seperti itu. Orang suara kayak orang greges katanya tuh seperti itu. Greges itu kedinginan ya, mirip seperti orang seperti. Mana Bu? Bapak kan coba mendengar gitu ya, tapi bapak nggak denger. Ibu itu sering. Tuh Pak, kedengeran lagi tuh Pak, kedengeran lagi. Bapaknya, mana bapak nggak denger gitu. Bapak seolah-olah berusaha mencari suara tersebut, tapi bapaknya nggak denger. Mbak Ismi yang ngedengerin obrolan mereka, itu juga ngedenger suara tersebut. Pak, iya Pak, ada. Orang tuanya nggak nyadar kalau Mbak Ismi itu udah bangun. Sebenarnya mungkin mereka, aduh anak ini jangan sampai bangun. Soalnya ini serem gitu kan. Nanti dia kepikiran bakalan repot lagi orang tua gitu. Apa-apa minta diantar ini, jangan-jangan. Mbak Ismi denger, kamu denger apa? Kamu anak kecil tidur sana, kata si bapak kan. Pak, aku denger Pak, itu Pak, kayak ada orang lagi kedinginan, kayak ada orang lagi greges, kata si Mbak Isminya seperti itu. Ditiruin sama Mbak Ismi. Bapak kan penasaran gitu. Suara apa ya Pak? Siapa ya Pak ya? Bentar, suara kambing kali, kata si bapaknya begitu. Kambing kan sukanya begitu, begitu. Kadang ada yang kayak gitu. Masa sih suara kambing Pak? Kayaknya bukan suara kambing Pak, orang suaranya itu kayaknya di samping rumah di sini Pak, kayak ada orang yang lagi mojok, lagi nyender, lagi kedinginan atau apa. Ya udah biarin aja, kata si bapaknya. Ya sudah kalau kayak gitu. Bapak ndak pengen nengok. Pengen sih, cuman kata bapak, tapi ngerinya maling. Oh ya bener Pak, ndak usah, kata ibu ya. Ndak usah ditengokin, biarin aja, katanya begitu. Mbak Ismi itu terus ngedengerin, udah nggak terlalu ingin omongan bapak sama ibunya, cuman fokus sendiri. Iya, kayak orang kedinginan. Tapi udahlah, kata bapak sama ibu, suruh tidur. Akhirnya tidurlah mereka. Mbak Ismi sendiri udah sempat rebahan, tapi karena suara itu masih terdengar, jadi ya masih ngedengerin itu selama beberapa menit ke depan, sampai akhirnya Mbak Ismi sendiri itu tertidur. Keesokan paginya heboh warga sekitar jam 7. Waktu itu Mbak Ismi siap-siap berangkat sekolah. Dan gara-gara ada keributan ini, Mbak Ismi pun akhirnya gak jadi berangkat sekolah waktu itu. Jam 7 berarti mulai ribut itu sebelum jam 7 gitu ya. Ini rame kampung. Sekolahnya tuh nggak jauh, cuma jalan kaki paling 5 menit juga sampai. Nah, ini ribut geger gitu ya. Ruman katanya, Ruman.
Ruman kenapa? Ruman kenapa? Ruman udah ketemu, kata situ. Ketemu di mana gitu kan? Ruman udah mati. Iya, cuman ketemunya di mana? Di sumur belakang situ. Rame di sana. Ya Mbak Ismi kan memang karena deket ya di situ dan bapak sama ibu juga kaget. Ismi, jangan ngelihat. Bu, tapi kamu jangan ngelihat anak kecil, kata si ibunya. Mbak Isminya penasaran, dia tuh pengen ngelihat karena warga itu pada ke situ, pada ke belakang. Nah ini Mbak Ismi kan disuruh sekolah, udah sana kamu berangkat sekolah. Berangkatlah ke sana sambil nengok ke belakang terus. Warga pada berbondong-bondong itu pada menuju ke belakang. Aku berangkat sekolah sendiri. Ketemu beberapa temannya, anak perempuan, sama-sama anak perempuan. Mi, udah usah masuk aja yuk Mi, katanya begitu. Udah usah masuk, bolos nanti gimana? Gak apa-apa, pasti boleh sama Pak Guru. Soalnya ada orang meninggal di sana kecemplung sumur, kata si anaknya itu. Kecemplung sumur? Iya si Mas Ruman, katanya begitu. Mas Ruman itu jatuh nyemplung sumur yang ada di belakangmu situ. Hah? Yuk Mi, nonton. Akhirnya ya kebawa gitu kan, nonton. Hari itu bolos ke sana ke belakang. Cuma nanti kalau sudah enggak apa-apa. Libur sekolahnya, bilang aja begitu. Bandel-bandel banget temannya si Mbak Ismi ya. Akhirnya ke sana menuju ke belakang situ. Melihat ada bapak sama ibunya lagi nonton di situ. Mbak Ismi sengaja minggir gitu ya. Ngumpet-ngumpet gitu. Memang tasnya masih pakai seragam sekolah. Ya dia mulai itu bocah-bocah minggir gitu. Bocah-bocah minggir. Iya, masih pakai seragam putih biru ya, SMP ya. Kesana suruh minggir. Ya tapi tetap memantau bapak sama ibunya, jangan sampai ngelihat pokoknya. Akhirnya apa? Ya boleh dibilang selamatlah waktu itu Mbak Ismi sempat ngelihat proses evakuasinya waktu itu, diangkat dan yang lain-lain. Dan mungkin sekitar jam 9 pagi, jam 9 hampir jam 10 itu prosesnya itu lama evakuasinya. Karena apa? Si yang bersangkutan sendiri yang jatuh ke dalam sumur itu kondisinya itu udah nggak baik. Jadi udah bau lah seperti itu. Nah ini ceritanya ketemunya itu tetangga samping. Jadi semalam itu mengalami jadi rumahnya Mbak Ismi sama tetangga samping itu ada jarak, ada tanah kosong di situ biasa buat main anak-anak juga. Nah, ini tetangga sebelah sana itu juga mengalami hal yang sama-sama ngedenger suara yang didengar oleh Mbak Ismi sama keluarga. Ada suara orang gerges, ada suara orang kedinginan, cuman yang keluarga yang di situ lebih ini kok kayak suaranya Ruman ya, lebih seperti itu. Dan yang punya rumah akhirnya nengokin keluar. Begitu nengokin keluar, bener ngelihat si Ruman, sosok Ruman tadi ini buka baju, lari ke belakang sana. Man, mau kemana Man? Ya sempat dipanggil, cuman Mbak Ismi malam itu tuh nggak mendengar suara itu ya, suara manggil dan sebagainya. Pokoknya itu ya, mungkin dia udah tidur atau apa ya. Man, mau kemana Man? Dan nggak diikutin sama si orang tersebut, itu cuman lari ke belakang sana. Udah, si keluarga itu pun akhirnya masuk ke dalam rumah lagi. Nah keesokan paginya dibahas, Pak itu apa sih semalam? Iya si Ruman itu buka baju lari ke belakang sana Bu. Disitulah istrinya mikir, Pak tengokin Pak sumur belakang, katanya Bu. Tengokin ngapain sumur belakang ditengokin? Perasaan ibu ndak enak, katanya begitu kan. Perasaan ibu ndak enak. Gak enak kenapa Bu? Takutnya, katanya begitu kan. Takutnya. Yuk ke sana yuk. Tengokin gitu kan. Akhirnya suami istri sama anaknya waktu itu nengokin ke belakang. Jarak yang deket, jarak yang gak terlalu jauh, udah kecium sesuatu. Aduh Pak, kayaknya Pak, perasaan ibu gak enak Pak. Perasaan ibu bener kayaknya Pak. Perasaan apa? Itu udah kakek nenek ya dua-duanya sebenarnya. Ya usia-usia 50 tahun ke atas lah, hampir 60-an mungkin. Nah ini Pak, itu aduh Pak kok baunya seperti ini. Iya ya Bu ya, apa ya Bu? Pak coba tengokin, hati-hati ya Pak ya. Dilongok sama bapaknya, Bu.
ada mayit, katanya begitu. Ada mayit, Pak. Mayitnya siapa, Pak? Ya enggak tahu, katanya begitu. Pak, panggil warga, panggil warga. Akhirnya dipanggil warga lah, dikasih tahu. Nah, itu ribut-ribut itu. Dan warga pun ada yang gelontorin tali pakai sesuatu lah, pakai galah juga waktu itu. Dibalik ini tuh siapa? Dan dari ciri-cirinya, dari celana dan sebagainya, itu Ruman. Dan akhirnya, oh bener ini Ruman. Akhirnya sebarkan berita itu sampai ke Mbak Ismi. Nah, udah tuh diangkat dari sumur. Singkat cerita, jam 10 selesai, diurus lah intinya ya, dan langsung dimakamkan. Nah, Mbak Ismi itu benar-benar takutnya bukan main waktu itu ya. Jadi gara-gara itu ada tetangga iseng. Dia tahu kelemahannya Mbak Ismi, takut gitu. Karena ibunya kadang ngomong, itu si Ismi, takutnya, penakutnya itu bukan main. Katanya begitu, enggak umum. Jam 8 aja ke WC, minta dianterin ya. Kayak gitulah dicerita-ceritain gitu ya. Warga pun pada tahu, ada beberapa warga yang tahu, dan ya mungkin dia yang iseng, Mi, kamu nanti malam, kamu bisa tidur, Mi, gitu. Emang kenapa nggak bisa tidur? Wih, si Romando nanti datengin kamu ke situ. Ismi, tolongin, Mi, tolongin. Kalau misal kayak gitu gimana? Diomongin seperti itu, imajinasinya Mbak Ismi itu langsung meledak liar begitu kan, menggambarkan betapa seramnya kalau memang seperti itu. Dan akhirnya ya memancing ketakutan gitu. Dia tuh jadi takut. Ya pura-puranya di depan orang itu cuman gitu doang. Gitu doang apanya, nanti coba aja. Nanti malam apalagi jaraknya deket banget, lompat juga nyampe, kata si ibu itu. Kamu yang didatengin pertama kayaknya, Mi. Mbak Ismi-nya udah males banget gitu kan. Semua aku diomongin seperti itu. Pulang lah. Tapi sepanjang pulang ya mikirin seperti itu terus. Siang-siang, ya jam 2, jam 3 ya, pasca pemakaman itu udah selesai. Jam 2, jam 3 ini zaman dulu waktu itu memang ada petugas yang masuk yang datang ke situ gara-gara ya kematian tidak wajar gitu ya. Cuman nggak tahu untuk proses otopsi dan sebagainya, itu nggak ngerti gitu ya. Mbak Ismi juga nggak tahu lah mana petugasnya, mana apa gitu, sama aja. Dan akhirnya Mbak Ismi kan pulang ke sana. Siang-siang masih jam 2. Toilet halaman area belakang rumah itu menjadi sangat menakutkan. Bahkan rumah dia sendiri itu menjadi sangat menakutkan. Ibu sama adiknya Mbak Ismi lagi keluar di tetangga. Bapak juga lagi ada urusan di rumah itu kan kosong ya. Ibunya tuh di tetangga samping. Rumah itu kosong, itu jadi sangat menakutkan. Yaitu karena bayangan-bayangan itu tadi, bayangannya Mbak Ismi sendiri. Gara-gara diomongin sama warga. Dan akhirnya udah, waktu pun berlalu begitu kan. Warga itu masih rame, masih berada di depan rumah itu. Sampai malam hari itu kampungnya Mbak Ismi yang biasanya sepi, tumben kali ini itu rame banget. Warga itu pada berkumpul, mondar-mandir, ya membahas masalah itu dan sebagainya. Malam harinya itu kan diadakan acara tahlilan ya. Tahlilan si Mas Ruman. Nah, Mas Ruman sendiri rumahnya tuh agak ke situ, tapi masih satu baris sama itu, masih sejajar sama rumahnya Mbak Ismi. Tapi memang lumayan cukup jauh, beda 2 atau 3 rumah lah ke sana. Rame di situ, yang tahlilan pun banyak gitu ya, warga. Bener-bener sore harinya ya sampai sekitar jam 8 kampungnya Mbak Ismi itu bener-bener ramai. Banyak orang mondar-mandir, tidak seperti biasanya. Ya Mbak Ismi pun duduk di teras di situ menikmati suasana malam itu yang gak biasanya. Kayak semacam ada acara hajatan gitu di dekat rumahnya, jadi bener-bener ramai banget. Ininya mati, kalau mati nggak bisa ngeliat timer. Maaf ya. Nah akhirnya sudah, Mbak Ismi pun duduk-duduk di situ sampai ya malam harinya. Dan dia di sana momen ngumpul itu, Mbak Ismi kan gabungnya sama perempuan-perempuan, sama ibu-ibu di situ, termasuk ibunya juga, adiknya juga, bapak itu berangkat tahlilan sana.
Ya yang diomongin ada seperti itu, gak jauh-jauh dari horor gitu ya. Mbak, kalau misalkan Mbak, rumah gentayangan gimana ya Bu? Iya ya, kalau gentayangan gimana ya? Ya ada yang ngomong, udah boleh ngomong seperti itu. Bukan gak boleh karena gak baik, tapi bilangnya nanti beneran gentayangan, katanya begitu. Ya enggak, maksudnya kalau misal gentayangan terus di rumah itu didatengin gimana ya Mbak ya? Kalau ke rumah sampean gimana Mbak? Loh, ke rumahku gimana? Orang rumahku ya nggak ada urusan waktu itu gitu ya. Mbak Ismi mendengarkan, iya ya, kalau nanti malam datang ke rumah bagaimana ya? Akhirnya sudah, waktu pun berlalu begitu ya. Malam itu tuh menyenangkan tapi menegangkan, nyebelin tapi nyenengin, kata Mbak Ismi. Jam 8, setengah 9 berlalu, dan jam 9 malam maksimal pada masuk ke rumah semua. Bapak, Ibu, Mbak Ismi, tetangga sih di depan itu masih lumayan cukup ramai sampai sekitar jam 10 malam. Jam 10 udah mulai senyap seperti hari normal seperti biasa. Meskipun di rumahnya itu yang bersangkutan tadi, rumahnya Mas Ruman itu masih ada orang pada begadang di sana ya, teman-temannya, keluarga, tetangga, kayak gitu tuh masih ada. Mbak Ismi masuk mau tidur, takut bukan main. Pak, anterin ke belakang. Iya, dianterin ke belakang, udah beres, masuk ke dalam rumah. Tidur padahal berempat gitu ya. Tapi kali ini, yang tidur terakhir itu jadi masalah bagi Mbak Ismi. Sebelumnya itu biasa aja. Cuman, aku ndak mau tidur paling ujung, aku ndak mau tidur paling terakhir. Nanti yang lain pada tidur, aku masih melek, didatengin lagi sama, aduh, enggak lah, enggak, aku dalam hatinya Mbak Ismi, Mas Ruman hidup aja serem, apalagi udah gak ada gitu, apalagi seperti itu, jadi setan pikirnya si Mbak Ismi. Dan akhirnya wis, waktu pun berlalu, Mbak Ismi hampir tertidur, dan waktu itu memang sampai malam, sekitar jam 11 malam. Di luar itu udah mulai makin senyap, makin sepi. Suara orang ngobrol ketawa-ketawa di rumah duka itu di sana itu pun udah nggak kedengeran lagi gitu, bener-bener sepi. Mbak Ismi matanya merem begini, tapi telinga itu entah kenapa kok jadi makin tajam. Pengen rasanya dia tidur, tapi kok nggak bisa tidur. Ngedenger sih Mbak Ismi itu suara, cuman kalau kemarin suaranya itu kan di luar rumah ya. Jadi di luar kamar, maksudnya di luar rumah di sebelah sana. Kali ini suaranya itu seolah-olah datang dari arah dapur. Pertama, Mbak Ismi mendengar ada bunyi benda entah panci atau apa, bukan jatuh, hanya bergeser sedikit gelotak. Ada suaranya seperti itu, dan itu bunyi gelotak. Ya mungkin mikirnya, oh tikus kali ya. Tiba-tiba ada suara itu, kayak apa? Orang greges, orang menggigil, orang kedinginan, dan ngomong, tolong, kayak itu, minta tolong sih itu. Mbak Ismi itu, itu suara siapa di belakang ada yang minta tolong kayak gitu? Jangan-jangan Mas Ruman, tapi kan Mas Ruman udah diambil dari sumur, kok begitu ya? Nah, bayangan-bayangannya Mbak Ismi itu apa? Posisinya Mas Ruman saat diangkat, itu kan badan udah agak sedikit melembung gitu, dan warnanya itu putih semua ya, daging direndam berapa puluh jam gitu ya, hampir 2 hari kan waktu itu. Tangannya tuh begini, kayak mau nyakar, cuman di depan badan, mungkin nahan ini kali ya, posisinya kan tengkurap itu begini. Itu Mbak Ismi bayangin seperti itu, dan akhirnya apa? Bangunin, Pak, dibangunin. Akhirnya dibangunin lah. Bapaknya bangun, kenapa Mi? Ada apa Mi? Pak, di belakang, Pak, ada suara Pak di belakang. Bapaknya kali ini denger. Udah sini dipeluk. Bapak denger Pak. Iya, udah enggak apa-apa, udah. Itu jauh sana, di luar, di sumur kan. Bukan Pak, itu di dapur. Bukan, udah tidur dibegituin. Nah, begitu dipeluk bapak, memang dasarnya dia juga udah ngantuk sebenarnya ya. Mbak Ismi pun akhirnya tertidur.
tertidur dengan sendirinya sampai ya pagi hari. Nah, di pagi harinya itu benar-benar Mbak Ismi itu padahal baru dikasih suara begitu doang ya, tapi dia itu udah traumanya itu bukan main gitu. Takut banget, siang aja itu udah takut. Berangkat sekolah itu rasanya itu seneng banget ketemu sama teman-teman, tapi begitu pulang ke rumah itu agak-agak gimana gitu, aku tuh agak serem atau apa. Dan akhirnya hari itu pulang sekolah kan, siang masih ada orang, ada ibu dan yang lain-lain, itu nggak terlalu lah, meskipun memang sedikit menakutkan juga kalau di rumah sendirian meskipun siang. Malam harinya, ya malam hari lagi nanti si itu datang ke sini kata Mbak Ismi. Dan akhirnya apa, udah sekitar jam 8 Mbak Ismi udah siap-siap mau tidur, udah ngomong sama bapak, Pak anterin Pak ke belakang. Ya dianterin lah sama bapak kan Mbak Ismi ke toilet sana. Saat lagi di toilet, Mbak Ismi itu ngedenger lagi ada suara itu, suara ngerentes, suara orang menggigil gitu ya. Suaranya ya begitulah, teman-teman coba praktekkan sendiri ya, suaranya itu kayak gitu. Aduh, suara itu lagi, bapak, bapak. Mbak Ismi itu teriak-teriak, bapaknya itu nggak datang-datang, nggak ada yang datang ke situ. Sampai akhirnya apa, Mbak Ismi selesai, dia langsung keluar kan. Begitu keluar, dia ngelihat si Mas Ruman itu lagi jongkok di, pokoknya di sudut yang gelap. Disitulah perasaannya Mbak Ismi itu melihat itu tangannya begitu, lagi begitu, langsung lari, bener-bener lari, ditangkap sama bapaknya. Bapaknya dari tadi nggak kemana-mana, berdiri di situ, cuman Mbak Ismi teriak, bapak itu nggak dengar sama sekali. Udah nangis kejar waktu itu, Pak, ada setan, ada ruman gitu, dipanggil, kayak gituin, ngomong. Akhirnya apa, bapak pun nenangin lagi, udah ditenangin. Dan akhirnya apa ya, mulai saat itu Mbak Ismi itu kalau misal ke belakang, bener-bener ditemaninya itu di depan toilet di situ, bukan di pintu masuk lagi. Dan akhirnya ya sudah, hari-hari berat pun dilalui oleh Mbak Ismi. Warga pun banyak versinya, banyak isu ini itu gitu lah. Tapi masalah kebenarannya itu nggak tahu. Nah, hal itu berlangsung kurang lebih sekitar sampai 9 hari, 10 hari lah. Selama 7 hari itu benar-benar menegangkan. 3 hari sisanya itu kayak mulai udah turun. Warga udah mulai jarang yang ngomongin, udah nggak dibahas-bahas lagi. Dan akhirnya cerita itu pun ya lambat laun itu menghilang dengan sendirinya. Cuman ya itu tadi butuh waktu sekitar 10 hari gitu. 10 hari itu warga dibikin heboh dengan itu tadi, meninggalnya si Mas Ruman yang secara tidak wajar. Itu nggak ada yang tahu loh, apakah dia nggak sengaja jatuh ke situ. Ada 3 kemungkinan ya, dia nggak sengaja, dia mungkin lari, lupa di situ ada sumur, nyemplung. Yang kedua, dia sengaja melakukan itu, mengakhirinya. Yang ketiga, itu kemungkinan disengaja oleh orang lain gitu. Jadi ada 3 kemungkinan, cuman sampai sekarang itu nggak pernah dibahas, nggak pernah, ya udah lama banget gitu ya. Ya seperti itulah, nggak pernah ada pembahasan masalah itu. Itu aja, warga lebih cenderung percaya, oh mungkin nggak sengaja begitu ya. Itu aja. Terima kasih banyak Mbak Ismi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak. Dan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.